Halo guys, balik lagi sama gue, Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Di video kali ini gue mau ngebahas pengalaman gue selama gue pakai handphone Redmi 10. Menurut gue, HP ini jadi HP terbaik buat di kelas 2 jutaan. Spesifikasi yang ditawarkan dari Redmi 10 ini adalah dia udah menggunakan prosesor dari MediaTek Helio G88, which is itu adalah prosesor terbaik buat di kelas handphone 2 juta. Ada dua opsi RAM 4/64GB dan 6/128GB. Dan untuk ukuran baterai yang udah cukup besar di 5000 mAh. Untuk Androidnya juga udah pakai Android 11 dan MIUI 12.5. Kalau untuk bagian layar udah menggunakan ukuran layar 6,5 inch, 90Hz, Full HD+, kamera depan udah menggunakan model punch hole. Terus untuk kamera utamanya udah pakai resolusi 50 megapiksel. Dan yang paling gue suka banget, speaker dari Redmi 10 ini udah menggunakan dual speaker. Redmi 10 ini emang jagoan banget buat HP di harga 2 juta. Bahkan untuk spesifikasi yang ditawarkan sama Redmi 10 ini bisa dianggap HP ini tuh kayak masuk ke kelas handphone mid-range. Tapi menurut gua ada beberapa kekurangan yang gua rasain selama gua menggunakan handphone ini. Kayak misalnya di kamera utamanya ini. Walaupun resolusinya udah 50 megapiksel, tapi yang nggak bisa dibandingin juga sama kamera 50 megapiksel yang dipunya HP mid-range atau handphone flagship. Hasil kamera di kondisi pencahayaan yang cukup terang, menurut gua hasilnya cukup bagus. Detailnya juga cukup bagus kalau pakai mode 50 megapiksel. Tapi kelihatan biasa aja kalau pakai mode auto. Bisa dibilang sih nih khas foto dari Redmi banget sih. Dengan karakter tone warna yang cenderung agak pucat. Tapi biasanya gue aktifin mode HDR biar tone warnanya ini jadi berasa lebih hidup. Tapi feel dari fotonya ini kayak berasa kurang aja gitu kalau menurut gue. Kalaupun dipakai mode HDR, tone warnanya malah jadi terlalu vivid. Tapi giliran foto pakai mode auto, hasil fotonya cenderung lebih pucat dari aslinya. Tapi lagi-lagi gue ditampar langsung sama Redmi 10 ini. Diingetin lagi gitu, kalau HP ini tuh harganya cuma 2 juta. Lo nggak bakal bisa ekspektasi terlalu tinggi. Kalau mau bagus ya lo harusnya beli handphone flagship, bukan entry level. Untuk hasil kamera ultrawide, menurut gua tone warnanya ini jadi berasa beda kalau dibandingin sama kamera autonya. Hasil tone warna dari kamera ultrawide-nya itu cenderung ke vivid. Dan untuk detail dari kamera ultrawide-nya ini, yang hasilnya ya nggak bagus-bagus banget. Tapi kalau dibandingin dengan HP lain di rentan harga yang sama, justru malah gua berterima kasih banget sama Redmi 10 ini. Karena mereka udah ngasih kamera ultrawide di kelas handphone yang cuman entry level. Gue sih berharap untuk kamera ultrawide-nya ini bisa jadi standar baru untuk kelas HP entry level atau di kelas handphone di harga 2 juta. Untuk hasil foto bokehnya juga menurut gue udah cukup bagus. Blurnya itu cakep, detailnya juga masih oke, dan jarang banget gue ngerasain adanya miss untuk objek foto dan blurnya. Cuma untuk hasil di kondisi yang low light atau di malam hari, gue nggak bisa berharap lebih lah soal hasil fotonya ini. Menurut gue hasil fotonya itu cukup kurang, detailnya kurang, dan tone warnanya yang nggak keluar. Walaupun kalau pakai mode malam, untuk hasil fotonya ini masih berasa kurang. Akhirnya gue bisa nemuin kekurangan dari handphone Redmi 10 ini. Sama ini nih, hasil foto kamera depannya. Juga menurut gue itu berasa kurang banget. Noise-nya banyak dan detail foto yang nggak bagus-bagus banget. Tapi sebenarnya untuk kekurangan hasil foto dari kamera Redmi 10 ini nggak bisa dijadiin deal breaker banget. Karena untuk di rentan harga 2 juta, kualitas foto seperti ini tuh emang wajar dan juga bisa dibilang sebagai lumrah. Oh ya, gue juga udah ngetes hasil foto dari Redmi 10 ini. Bisa record maksimal di resolusi 1080p 30fps dan berikut adalah hasilnya. Kalau gue lihat sih ya nggak stabil sih. Ini kalau gue ganti ke kamera utama. Ini untuk kamera utamanya sama aja sih, goyang-goyang. Dan ini untuk pengetesan video kamera depannya. Sama-sama dapat resolusi maksimal di 1080p 30fps. Berikut hasilnya. Cukup sih. Untuk warnanya kayak terlalu vivid ya. Padahal nggak, warna hijau ini tuh daunnya nggak sesuai sama. Di kamera itu lebih hijau
sedangkan aslinya nggak terlalu hijau banget. Oke. Kalau untuk performa sih sebenarnya gue nggak ada keluhan sama Redmi 10 ini. Malah justru performa yang ditawarkan handphone ini udah lebih dari handphone lain. Untuk skor Antutu gue bisa dapat di 190 ribuan, skor Geekbench 5 gue bisa dapat untuk single core 316 dan untuk multi core dapat di 1196. Untuk pemakaian gaming kayak PUBG Mobile, gue bisa dapat di settingan Smooth Ultra dan HD High. Sebelum main, jangan lupa aktifin mode performance, biar kinerja prosesor jadi lebih fokus untuk performa. Untuk in-game-nya, gue pakai di settingan Smooth Ultra ya. Selama main, gue ngerasa cukup enak. Tapi ya gue ngerasa untuk respons sentuhan layarnya ini nggak terlalu sensitif banget. Dan untuk sensor giroskopnya ini juga berasa delay banget. Wajar sih karena giroskopnya ini hasil dari software, bukan hasil dari hardware. Overall buat sekelas game PUBG Mobile, Redmi 10 ini punya peningkatan yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Buat gaming berat kayak Genshin Impact, alhamdulillahnya Redmi 10 ini udah support game tersebut. Untuk settingannya gue dapet di lowest dan selama main ini gue ngerasain masih cukup oke. Tapi pas gue pakai combo mulai agak berasa berat, apalagi kalau gue pakai skill. Aduh, kerasa banget deh patah-patahnya. Overall performa MediaTek G88 ini udah bisa main game sekelas Genshin Impact sih gue cukup salut. Tapi ya gitu, bisa tapi nggak akan selancar main game di kelas handphone mid-range atau handphone flagship. Game terakhir yang masih jadi game favorit gua itu di Mobile Legends. Buat settingannya gua dapat di Ultra dengan mode HFR yang udah langsung aktif atau high frame rate. Untuk gameplaynya gua main di settingan tertinggi. Selama main gua ngerasain masih cukup enak. Tapi terkadang gua ngerasain agak sedikit frame drop. Tapi balik lagi ke sinyal sih sebenarnya. Mungkin karena sinyal gua aja yang lagi kurang bagus. Overall selama gua main 3 game tadi, untuk suhunya gua ngerasain panasnya itu masih dalam kondisi yang normal. Cuma yang kerasa panas banget itu pas lagi main Genshin Impact. Suhunya itu nyentuh di 43 derajat. Tapi cukup wajar sih karena emang game Genshin Impact itu berat banget. Untuk posisi speakernya juga nggak nutupin jari pas lagi main. Dan gue ngerasa untuk dual speakernya ini emang bikin user experience ngegame itu jadi lebih berasa nikmat. Poin gue sih kalau kalian yang seorang gamer yang hardcore banget, menurut gua kalian nggak cocok sama Redmi 10 ini. Redmi 10 ini menurut gua lebih cocok buat user yang umum. Nah kalau soal desain sih ini subjektif ya masuknya. Karena selera orang itu pastinya beda-beda. Menurut gua desainnya ini mirip banget sama seri dari Redmi Note. Dengan model frame kamera belakangnya, terus model punch hole kamera depannya, dan untuk dimensinya juga khas Redmi banget. Masih berasa tebel kalau buat digenggam. Apalagi kalau dipakein case bawaan box. Jadi berasa makin tebel. Tapi sentuhan manis yang bikin gua suka sih di bagian frame kamera bawahnya ini. Yang ada tulisan AI Cam Photograph System. Bikin kesan handphone ini tuh jadi kerasa mahal. Dan warna sea blue yang gue pilih ini, kalau gue kenain cahaya lampu itu kayak ada efek rainbow gitu. Kalau untuk bahan sih ini udah pasti pakai plastik ya. Efek sidik jari juga masih gampang nempel. Dan untuk sisi kanan itu ada tombol fingerprint yang udah nyatu sama tombol on off. Terus ada tombol volume, di atasnya ada ear blaster, lubang speaker, dan port jack audio. Untuk di samping kiri ada slot SIM tray yang bisa diisi sama 2 slot SIM card dan 1 slot micro SD. Terus di bagian bawah ada lubang mic, port Type-C, dan lubang speaker. Kalau untuk urusan layar mungkin ada beberapa keluhan yang gue rasain. Pertama, untuk tone warna dari Redmi 10 ini berasa pucat. Apalagi kalau buat multimedia atau buat scrolling sosial media. Yang kedua, pernah gue bandingin HP ini saat nonton YouTube di kualitas 480p. Rasanya tuh kayak over sharpening gitu, nggak berasa soft. Dan untuk yang terakhir, saat gue ubah brightness, rasanya tuh berasa delay gitu. Mudah-mudahan sih masalah ini masih bisa diperbaiki sama software update ya. Overall kalau dilihat dari kelebihannya, harusnya gue nggak perlu komplain. Karena untuk kualitas layarnya ini juga udah Full HD Plus dan refresh rate yang udah 90Hz. Kalau untuk baterai sih sebenarnya gue nggak ada keluhan. Karena untuk ukuran baterainya itu udah cukup gede. Tapi ya gitu, ngecasnya ini makan waktu yang lumayan lama. Karena kepala casan yang dikasih itu 22,5 watt.
Padahal untuk HP-nya ini cuma bisa support sampai 18 watt. Waktu ngecas dari 1 sampai 50% itu makan waktu sekitar 1 jam 4 menit. Kalau sampai 100% sekitar 2 jam 38 menit. Walaupun ngecasnya ini termasuk lama ya, tapi gue cukup seneng sih. Karena untuk dipakai seharian, handphone ini tuh masih bisa diandelin banget. Bahkan gue bisa pakai HP ini tuh sampai 2 hari, baru deh gue ngecas lagi. Oke, ini dia kesimpulan gue buat Redmi 10 ini. Buat kalian yang mau beli HP ini bisa pilih yang varian 6/128 GB. Tapi kalau budgetnya nggak pas sih, kalian bisa pilih yang 4/64 GB. Kalau soal memori kurang, kalian itu masih bisa upgrade storage-nya pakai micro SD. Dan untuk RAM-nya juga masih bisa ditambah pakai virtual RAM sampai 1 GB. Menurut gua RAM 4/64 GB itu udah cukup sih. Soalnya gue juga beli yang varian itu. Yang gua rasain sih ya masih aman-aman aja. Buka aplikasi banyak juga masih ngerasa oke-oke aja. Bahkan gue pernah nyoba main Genshin Impact sambil dengerin musik di YouTube. Dan handphone ini tuh masih kuat. Overall secara keseluruhan dengan beberapa kelebihan dan kekurangan yang gua rasain soal handphone ini. Menurut gua dari segi kekurangannya sih itu termasuk hal yang wajar ya kalau untuk HP di harga 2 juta. Semua HP sih itu udah pasti ada kekurangan. Bahkan handphone flagship sekalipun itu udah pasti ada kekurangan. Yang harusnya kalian lihat itu untuk sisi kelebihannya. Dan lihat kekurangannya itu sebagai kewajaran. Karena HP ini tuh harganya juga cuma 2 juta. Kalian itu harusnya berterima kasih sama Xiaomi karena udah ngasih spesifikasi sekelas handphone mid-range tapi dengan harga yang cuman entry level. Oke, gitu aja video gue kali ini. Semoga video gue ini bermanfaat buat kalian yang lagi nyari handphone di harga 2 juta. Menurut gue Redmi 10 ini bisa banget kalian pertimbangkan. Dan menurut gue handphone ini tuh jadi handphone terbaik di harga 2 juta. Oke, segitu aja. Gue mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.